Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Oknum polisi seludupkan sabu di rumah tahanan Polrestabes Medan. Padang Lawas Utara sosialisasi persiapan new normal. Pabrik kelapa sawit milik PT AIP Mandoge Asahan di demo warga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, institusi kepolisian kembali menemukan oknum polisi Medan yang berupaya menyeludupkan narkoba jenis sabu ke dalam rumah tahanan Polrestabes Medan. Oknum polisi yang bertugas di Polrestabes Medan berinisial Brigadir PG diamankan petugas tahanan Satuan Sabahara Polrestabes Medan. Oknum polisi diduga berpangkat brigadir ini diamankan setelah kedapatan menyeludupkan sabu ke dalam makanan yang dibawanya. Bagi masyarakat maupun aparat kepolisian yang ingin menemui tahanan di dalam sel, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas yang berjaga, narkotika jenis sabu yang dibungkus ke dalam makanan. Petugas langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan ke Polrestabes Medan. Pelaku saat ini masih berstatus pembinaan oleh Propos Polrestabes Medan terkait kasus narkotika. Peristiwa ini sempat mengundang perhatian pengunjung Mapolrestabes. Petugas bahkan melarang awak media untuk mengambil video oknum polisi tersebut. Petugas masih mendalami kasus tersebut dan memburu pengantar sabu yang diduga rekan pelaku. Pelaku beserta barang buktinya masih dalam pemeriksaan petugas. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pejabat Polrestabes Medan dan Poldasu terkait dugaan upaya penyeludupan sabu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim Tekap Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil meringkus 3 orang tersangka pencurian 2 unit kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Menyesal atas perbuatannya, tersangka pencurian meminta maaf pada korbannya. Salah satu tersangka pencurian sepeda motor ini meminta maaf terhadap korbannya setelah menyesali perbuatannya. Tidak hanya pelaku FH, 2 tersangka lainnya DD dan ZH yang ikut mencuri motor juga meminta maaf di hadapan korban. Ketiga tersangka berhasil ditangkap atas laporan korban yang kehilangan motor saat diparkir di halaman rumah. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 2 unit sepeda motor curian. Para tersangka beraksi dengan memanfaatkan kelengahan korban saat parkir dengan meninggalkan kunci motor. Dalam minggu ini Polres Tanjung Balai, khususnya Tekap Polres Tanjung Balai, Satreskrim, berhasil mengungkap 2 kasus curanmor dalam selang waktu 2 hari. 2 kasus pencurian sepeda motor, di mana tersangka yang berhasil kita amankan atau berhasil kita tangkap ada 3. Salah satunya adalah residivis kasus yang sama. 3 tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Tanjung Balai dan terancam hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Untuk mempermudah pemeriksaan swab apakah pasien positif terpapar COVID-19 atau negatif, pemerintah Kabupaten Simalungun membeli alat tes cepat molekuler atau TCM. Untuk pengoperasian alat tes tersebut bisa mencapai 50 orang per harinya. Inilah alat tes cepat molekuler atau TCM yang dibeli oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Alat tes ini berfungsi untuk pemeriksaan swab apakah pasien positif terpapar COVID-19 atau negatif terpapar COVID-19. Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi
Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Perdagangan bersama dokter spesialis, langsung mengecek alat tes tersebut. Melihat Kabupaten Simalungun merupakan zona merah COVID-19, pembelian alat tes tersebut tentunya sangat memudahkan petugas medis dalam pemeriksaan pasien. Apalagi Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Untuk pengoperasian alat tes cepat molekuler atau TCM tersebut bisa mencapai 50 orang per harinya. Pengoperasian alat sudah bisa digunakan sejak 8 Juni 2020. Swab dilakukan bukan hanya sekali terhadap pasien. Selama perawatan, biasanya pasien diswab sedikitnya 3 kali pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dengan hasil negatif selama 2 kali berturut-turut, pasien dinyatakan sembuh. Dengan memiliki alat sendiri tentunya waktu pemeriksaan semakin singkat dengan waktu 1 jam hasilnya keluar. Hal ini tentunya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Jadi mulai hari ini sudah kita aktifkan sehingga nanti ada suatu kecepatan ya. Kalau selama ini kita mengirim mungkin ada sebulan baru datang, kalau ini kan 1 jam langsung dapat hasilnya. Jadi ini memang sangat menguntungkan bagi masyarakat supaya masyarakat tidak sering bertanya. Karena kalau kita rawat di sini, kita swab sekali dia positif, kita kirim lagi ke sana, nah itu kadang-kadang makan waktu. Sementara dia harus bisa lakukan swab 3 kali. Kalau udah positif dia, terus mungkin yang ininya negatif. Nah jadi ini yang membuat permasalahan selalu di sini nih. Sehingga masyarakat juga bisa kadang-kadang salah paham. Kedua, alat ini ada, kita udah bisa menentukan nanti pasien itu ketika meninggal berarti dia corona atau bukan gitu. Jadi di situ itulah salah satu keuntungannya alat ini. Dalam sehari itu bisa sampai 50 orang. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Tentanio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Padang Lawas Utara sosialisasi persiapan new normal beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Aparat Kepolisian Tapanuli Selatan melaksanakan sosialisasi persiapan new normal di Kabupaten Padang Lawas Utara. Menjelang pelaksanaan rencana kebijakan pemerintah terkait new normal atau tatanan kehidupan baru, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama Kapolres Tapanuli Selatan dan sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah lainnya melaksanakan sosialisasi persiapan new normal di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Padang Lawas Utara. Kegiatan sosialisasi persiapan new normal ini bertujuan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak selama penerapan new normal. Sosialisasi ini diikuti sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, serta masyarakat lainnya. Selain itu, Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten kota yang masuk dalam status zona hijau atau zona aman dari COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Kapolres Tapanuli Selatan menyampaikan, dalam persiapan menuju new normal, masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara harus mampu menerapkan protokol kesehatan demi menjaga penyebaran COVID-19. Jadi untuk persiapan new normal, kami bersama Bapak Bupati Padang Lawas Utara
dari TNI, Pak Dandim dalam hal ini diwakili oleh Pak Pakung, Pak Kajari, sebetulnya juga ada Pak Ketua DPRD di sini selaku Forkopimda Kabupaten Padang Lawas Utara, melaksanakan sosialisasi persiapan new normal untuk Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertujuan supaya masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat mengerti apa yang dimaksud dengan kehidupan new normal itu. Yang tentunya kehidupan new normal itu dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama dengan Kapolres Tapanuli Selatan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memberikan sejumlah bantuan sembako kepada masyarakat yang layak menerima bantuan. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Seluruh kecamatan di Kota Medan sudah masuk dalam daftar zona merah COVID-19. Meski begitu, aktivitas masyarakat di luar rumah masih saja terpantau ramai. Sebanyak 21 kecamatan yang ada di Kota Medan masuk dalam daftar zona merah penyebaran COVID-19. Hal ini terlihat dari makin bertambahnya pasien positif COVID-19 setiap harinya. Namun sangat disayangkan, di tengah meningkatnya penyebaran COVID-19 di Kota Medan, aktivitas masyarakat masih terpantau ramai di tempat-tempat umum seperti mal dan pasar. Tak jarang di tempat yang berkerumun orang, masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, mengabaikan social distancing, dan tidak mencuci tangan. Ini kan Medan sudah zona merah semua, Pak. Ya. Apakah ada prioritas di kecamatan tertentu yang misalnya akan kita tekan terlebih dahulu atau ada? Jadi sudah terjadi pergeseran penularan di Kota Medan. Sekarang penularan tertinggi itu adalah di Kecamatan Medan Area, kemudian Medan Denai. Di sini potensi eksponensialnya sangat potensi kali karena memang kehidupan masyarakat di sana rumahnya padat, kehidupannya ramai. Jadi kami akan fokus kepada kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat penularan yang sangat tinggi sekarang di Kota Medan. Meskipun terus melakukan rapid test secara massal, namun rapid test yang dilakukan pemerintah kota dinilai masih belum tepat sasaran karena tidak dilakukan di tempat-tempat yang jumlah penyebarannya tinggi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Dampak COVID-19 sebanyak ratusan calon jemaah haji asal Batubara gagal diberangkatkan pada tahun ini, hingga membuat impian para calon jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Satu di antara ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Batubara merupakan wanita lansia berusia 97 tahun, yakni Welas, warga Dusun 2 Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Welas hanya bisa pasrah atas batalnya keberangkatan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Meski menunaikan ibadah haji merupakan mimpinya selama bertahun-tahun, namun karena merebaknya wabah virus corona ke seluruh dunia, sehingga terpaksa dirinya harus rela di sisa usianya menunggu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Aturnya kan nenek berangkat tahun ini, Nek. Ini kan nggak jadi, Nek. Apa perasaan nenek kalau kok nggak jadi berangkat ini, Nek, kira-kira, Nek? Orang belum bisa. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Batubara, Revianti, mengatakan sebanyak 272 calon jamaah haji reguler gagal berangkat tahun ini. Pihaknya juga telah mensosialisasikan sesuai aturan yang disampaikan Menteri Agama, bahwa batalnya keberangkatan haji ini merupakan aturan dari negara Arab Saudi yang memang tidak membuka haji di tahun ini. Yang jemaah reguler jumlahnya 272 orang. Terus Bu, yang usia paling tertua, Bu? Usia paling tua 97 tahun. Iya, langkah kita mensosialisasi sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Menteri Agama. Dan ya kita mensosialisasikan, menyampaikan seluruh jemaah bahwa batalnya berangkat ini bukan kemauan
Menteri Agama dan juga bukan kemauan kita ya kan, itu kan memang aturan dari Arab Saudi yang memang tidak membuka haji untuk tahun ini, khusus bukan hanya Indonesia aja tapi seluruh dunia ya kan. Taufik melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Sumut hari ini. Pasca libur selama 3 bulan karena pandemi COVID-19, tim PSMS kembali menggelar latihan di Stadion Kebun Bunga Medan. Sebelum kembali latihan, seluruh anggota dilakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya non-reaktif COVID-19. Akibat pandemi COVID-19, seluruh aktivitas olahraga terhambat. Jadwal pertandingan Liga 2 Indonesia yang seharusnya digelar pada bulan Maret lalu, kini ditunda karena virus corona. Libur selama 3 bulan, akhirnya PSMS Medan menggelar latihan perdana di Stadion Kebun Bunga. Sebelum melakukan latihan perdana, sebanyak 11 pemain PSMS Medan sudah dilakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya seluruh pemain non-reaktif COVID-19. Ardi Nusri, pelatih fisik PSMS Medan menjelaskan, latihan yang dilakukan kali ini merupakan latihan ringan. Dari latihan yang dilakukan, fisik dan stamina pemain sangat turun karena libur COVID-19. Kalau kita lihat, tadi kan saya juga karena belum tahu kondisi, supaya buat latihan seperti ini, kita nggak bisa main hajar aja. Kita lihat dulu. Jadi tergambar dari apa yang mereka tampilkan tadi, jauh sekali penurunan. Jauh sekali. Latihan ini dilakukan guna persiapan jelang Liga 2 yang nantinya akan digelar jika regulasi dari pemerintah sudah memperbolehkan kegiatan dilaksanakan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Farina TV. Karena dianggap tidak memperdulikan warga di sekitar pabrik kelapa sawit milik PT Agrindo Indah Persada, di demo warga yang bermukim di lingkungan sekitar. Warga kecewa selama 17 tahun perusahaan berdiri tidak mendapatkan manfaat kepada warga sekitar. Seperti inilah suasana di sekitar perusahaan pengelolaan kelapa sawit PT Agrindo Indah Persada yang berlokasi di Desa Bandar Pasir Mandoge Asahan, Sumatera Utara. Sekelompok warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Lingkungan Perusahaan menggeruduk pabrik kelapa sawit tersebut. Kedatangan massa ini terkait keberadaan perusahaan yang sejak berdiri 17 tahun silam tidak pernah menyalurkan bantuan CSR-nya kepada warga sekitar. Apalagi di masa pandemi ini, warga sangat mengharapkan adanya bantuan dari perusahaan. Padahal, berdirinya PT Agrindo Indah Persada tidak lepas dari kesepakatan bersama. Dalam orasinya, warga meminta kepada perusahaan untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah terbangun terkait penyaluran dana CSR. Warga berharap pengalokasian dana CSR dengan tepat dan transparan serta mengutamakan masyarakat. Selain itu juga, memprioritaskan masyarakat dalam penerimaan karyawan. Aksi memanas lantaran pihak PT Agrindo Indah Persada tak kunjung menjumpai massa. Namun berselang beberapa menit, akhirnya manajer perusahaan menemui massa dan meminta beberapa perwakilan untuk mediasi. Akan tetapi, pada mediasi tersebut tidak ada kata sepakat. Irwan Butar-Butar selaku koordinator aksi mengatakan, akan melakukan aksi lebih besar bila perusahaan tidak dapat mengakomodir keinginan mereka. Mereka menyesalkan atas bantuan yang disalurkan untuk masyarakat sekitar perusahaan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, warga lingkungan perusahaan menanyakan tentang berapa nilai CSR per tahun. Justru perusahaan berdalih tidak bisa memastikan secara terperinci nilai CSR yang akan dikeluarkan perusahaan kepada masyarakat.
terkait dengan bantuan CSR yang selama 17 tahun tidak pernah disalurkan IP kepada masyarakat yang berdampak langsung dengan proses pengolahan di produksi di PT IP. CSR yang dijatuhkan itu tidak tepat sasaran, dan bahkan kemarin sempat ada bantuan COVID-19 ke Dusun 6 yang berdampak langsung dengan produktivitas PKS PT IP ini hanya mendapatkan 11 bingkis atau 11 kotak bantuan. Terkait dengan tuntutan warga tidak pernah menyalurkan bantuan CSR-nya, dibantah langsung oleh pihak perusahaan Marnangun Sitorus. Selama ini kita sudah menyampaikan setiap tahunnya CSR kita kepada masyarakat sekitarnya, dan diketahui oleh Pak Camat setiap tahunnya, dan juga Kades Sukamakmur, Kades Bandar Pasir Mandoge, dan kadus-kadusnya. Itu sudah kita lakukan dengan baik. Namun apabila tidak puas oleh masyarakat kita akan coba akomodir dan sampaikan kepada manajemen kita. Warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi bila perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Ebit Masdir melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.